Ada sebuah rasa yang sulit diungkapkan, tetapi sangat mengganggu akhir-akhir ini. Kangen banget, udah lama gak nongkrong di lounge gereja. Padahal tiap kali diajak, selalu buru-buru pulang. Kangen banget ibadah di gereja. Padahal dulu sering males-malesan datang ke ibadah. Kangen banget bisa mendoakan di komsel. Padahal dulu kalau diajak jawabannya, sibuk nih ada urusan. Sekarang semua itu jadi hal yang sulit dilakukan karena kita harus di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Sabar ya, kita bisa tetap saling terkoneksi dari rumah dan pandemi ini akan membuat kita kuat bersama-sama. Halo Sparkling, Shalom. Hari ini gue percaya walaupun kita di rumah terus gitu ya, tapi gue percaya Tuhan tetap kasih sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru buat setiap kita. Amin. Hari ini gue percaya kita bawa semangat yang baru, semangat yang terbaik untuk kita boleh beribadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kami karena kami percaya Tuhan membawa kebaikan untuk hidup setiap kami. Hari ini Tuhan kami bawa sikap hati yang terbaik, semangat yang terbaik yang kami miliki untuk kami boleh datang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini hati kami. Yuk teman-teman kita yang siap beribadah, mari kita katakan amin. Amin. Forever, Lord.
Tuhan, ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kayak mau lebih dalam, masuk ke dalam cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Hari ini kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan lebih lagi. When my hands stretch out towards the sky, you'll never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in a current of your living water. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart. My heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in a current of your living water. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in a current of your living water. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in a wonder. You have taken me over, you have won my heart. We'll go into the deep, into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowning your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowning your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me.
Tuhan dalam Mazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yes Tuhan. Apapun yang kami hadapi akhir-akhir ini Tuhan, mungkin keadaan yang sulit, keadaan yang gak mudah Tuhan. Tapi hari ini sentuh hati setiap kami Tuhan, buat kami puas Tuhan hanya dengan Tuhan. Hanya dengan cinta Tuhan, hanya dengan hadiratnya Tuhan, biar kami puas Tuhan. Biarlah yang kami ucapkan hanya puji-pujian, penyembahan dan syukur Tuhan ke hadapan Tuhan. Hari kami mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan. Lebih dalam hadirat-Mu Yesus. To the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Yes Jesus. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me. Yes Jesus, immerse us Jesus. Immerse me, immerse me, immerse me. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living water. With your love, with your love, your presence is a flood, and I'm caught in a wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of living water. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in a wonder. You have taken me over, you have won my heart. Thank you, Jesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh puas hanya dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ini yang terbaik yang kami bisa beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya, mari kita berkata. Amin. Shalom Sparkling, hello again di ibadah online kita. Apakah teman-teman siap, excited untuk ibadah kita bersama-sama hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur untuk benih firman-Mu Tuhan tertanam dan bertumbuh. Hari ini biarlah Tuhan, biar firman-Mu ini boleh kami praktekkan, kami lakukan. Supaya kami juga boleh jadi berkat buat orang lain dan kami juga boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita bersama berkata, amin. Halo teman-teman, hari ini gue pengen share buat kita semua tengah-tengah kita. Ada satu kata yang hari ini lagi viral banget menurut gue. Kata new normal. Wah ya, new normal jadi satu kata yang viral. Kenapa? Karena kita akan menuju ke sana gitu. And ya, banyak hal yang kita perlu persiapkan di masa-masa new normal. Kalau kata Kaseno, kita perlu mempersiapkan after COVID ini, after masa ini, apa yang akan kita lakukan untuk kita bisa jadi lebih baik. Nah, teman-teman, apa yang sudah kita lakukan untuk kita persiapkan diri kita untuk menuju new normal? Hari ini, saya rasa akan ada banyak perubahan-perubahan kebiasaan yang kita perlu lakukan. Dan khususnya juga untuk kita beribadah. Dan hari ini hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita jadi lebih dekat dengan Tuhan di masa-masa new normal nanti. Dan
saya melihat hari ini menjadi sebuah masa pengujian buat anak-anak Tuhan. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, ibadah dia yang online, itu menjadi tanggung jawab dia pribadi, ya kan? Dan begitu banyak beragam respon teman-teman tentang ibadah online. Ya, hari ini gue mendengar teman-teman ada yang ibadahnya kurang semangat, ya kan? Ada yang ibadahnya dulu awalnya semangat, hari ini udah mulai jarang-jarang ibadah, ya kan? Ada juga beberapa teman-teman yang masih bisa ngalamin Tuhan, masih bisa nangis waktu ibadah, masih dapetin sesuatu. Tapi ada juga yang kayaknya, aduh, saya kurang cocok Kak untuk ibadah online. Saya sukanya ibadahnya yang offline gitu ya. And yeah, I'm here not to judge. Tapi hari ini ibadah bukan bicara soal fasilitas, teman. Tapi ibadah bicara soal sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Diman share, ibadah itu adalah kita melakukan segala aktivitas kita di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini pertanyaan buat teman-teman, sudahkah kalian beribadah? Hari ini teman, untuk menyambung apa yang Kak Diman share minggu lalu, hari gue pengen share tentang namanya takut akan Tuhan. Nah, kita buka satu ayat dulu di Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari kita mau buat kata takut akan Tuhan. Mungkin banyak yang dari kalian yang seperti saya dulu, ya, merasa takut akan Tuhan tuh punya arti yang sedikit negatif, ya. Karena mungkin karena takut, ya. Kata takut itu kan cenderung negatif, ya. Kita pakai kata takut cenderung untuk hal-hal yang membahayakan hidup kita gitu. Dan firman Tuhan bilang loh, jangan takut, nggak boleh takut, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi kenapa kita disuruh untuk takut akan Tuhan? Ini jadi satu hal yang kontradiktif, dan hari ini gue menemukan bahwa takutnya beda, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di versi Inggrisnya, hari ini gue ambil dari New English Translation. Kata takut akan Tuhan di ayat ini berkata revere Him atau revere to the Lord. Revere ini artinya tuh feel deep respect or admiration for something. Jadi artinya tuh kayak rasa hormat yang dalam dan pemujaan atau mau membesarkan sesuatu gitu. Hari ini kata takut akan Tuhan juga di ayat lain banyak dipakai dengan kata respect. Hari ini jadi takut akan Tuhan ini bukan bicara soal kita seperti takut sama penjahat gitu ya, takut dibunuh, atau sekedar kayak takut akan Tuhan karena takut neraka gitu ya. Itu sayang dulu seperti itu, teman. Tapi ketika saya menemukan bahwa takut di sini lebih ke respect. Sikap hati kita yang takut kepada Tuhan, yang hormat, respect kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa dan besar. Nah, hari ini pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang respect dan hormat kepada Tuhan? Hari kita mau cek sama-sama. Apakah kalau kita hormat kepada Tuhan, kita masih melakukan dosa? Apakah kalau kita hormat kepada Tuhan, kita masih cuek dalam kita beribadah? Ya, saya melihat kalau komsel gitu ya, ibadah, bahkan ibadah offline pun, teman-teman. Saya melihat ada orang-orang yang tidak respect. Mereka cuek kepada hadirat Tuhan. Mereka merasa kayak, ya, I'm just sitting here, dengar firman, and I go home. Apakah itu sikap respect? Apakah itu sikap hormat kepada Tuhan? Apakah itu sikap takut akan Tuhan? Dan hari ini saya melihat bahwa seringkali saya pun tidak takut akan Tuhan. Ada saat-saat di mana saya kurang hormat kepada Tuhan. Dan hari ini apa sih yang menyebabkan kita susah untuk punya sikap takut akan Tuhan? Nah, hari ini teman-teman saya mau bagian sesuatu bahwa cara untuk kita hidup takut akan Tuhan, nggak ada cara lain. Kita perlu hidup senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu membangun kesadaran kita bahwa kita ini di dalam hadirat Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Dan saya percaya ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan, kita pasti akan respect. Kalau hari ini teman-teman, kita sadar ada presiden di rumah kita, pasti kita akan respect. Pasti kita akan berpakaian lebih rapi. Pasti rumah kita bersihkan karena kita respect kepada presiden. Sama halnya ketika kita respect kepada Tuhan. Kalau kita sadar, hari ini, di ruanganmu engkau beribadah hari ini, ada Tuhan. Bagaimana menjadi sikapmu untuk merespek kepada Tuhan? Saya punya ilustrasi sedikit, teman. Saya pelayanan pelajar, saya juga anak-anak SMP. And
Hari ini saya mau ngambil sedikit cerita dari bagaimana hubungan saya dengan anak di Sekolah Tunas Bangsa di SMP ya, gitu ya. You know lah, anak-anak SMP tuh sekarang banyak yang toksik ya kan, ngomong kotor, ngegas dan lain-lain. Bercandanya juga karena suka kelewatan. Tapi satu hal, dengan kehadiran saya di tengah-tengah mereka, mereka bisa mengurangi toksik mereka. Mereka bisa lebih behave, mereka bisa lebih taat sama guru waktu ada saya. Karena kehadiran saya di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya bahwa bukan sekedar mereka takut sama saya, tapi mereka respect kepada saya. Kalau mereka takut sama saya, mereka nggak mungkin mau main sama saya, betul nggak? Dan mereka nggak punya rasa bahwa, wah, Koel bakal membunuh kita nih guys, kita harus takut sama Koel, enggak gitu. Tapi mereka respect kepada saya dengan cara, mereka takut kepada saya dengan cara yang respect, dengan cara yang benar gitu. Nah, respect inilah yang kita perlu punya kepada Tuhan. Bagaimana kita takut kepada Tuhan bukan sekedar karena kita takut dihukum, tapi karena kita respect. Saya percaya kalau kita menjadi hadirat Tuhan, kita akan menjadi respect kepada Tuhan. Kalau kita menjadi hadirat Tuhan, kelakuan kita, tindakan kita pasti akan berubah, teman-teman. Nah, jadi hari ini, cara untuk kita hidup takut akan Tuhan, nggak ada cara lain. Yaitu dengan kita menyadari senantiasa bahwa kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, Allah itu omnipresent, dia ada di mana-mana. So, hadirat Tuhan pasti juga ada di mana-mana. Nah, ini yang kita perlu sadari bahwa ketika ada Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap kita menunjukkan kita takut akan Tuhan? Ada hal yang menarik, teman-teman, yang saya temukan dari juga sharing Ko Aris 2 minggu lalu. Bagaimana hari kita sedang menghadapi virus, namanya virus corona, right? Ya kan? Nah, virus corona ini nggak kelihatan. Dan saya berpikir bahwa sama seperti hadirat Tuhan, dia nggak kelihatan. Tapi sama-sama nyata. Virus corona dan hadirat Tuhan sama-sama gak kelihatan, tapi mereka benar-benar nyata. Tapi hari yang menarik adalah bagaimana orang hari ini lebih percaya kepada virus corona dibanding keberadaan Tuhan. Orang-orang pakai masker, beli hand sanitizer, mereka di rumah aja, mereka benar-benar hidup bersih. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka percaya dan mereka tahu bahwa ada virus nih di tengah-tengah hidup gua. Dan itu yang membuat mereka harus menjaga kebersihan. Tapi hari ini teman, seringkali kita lebih percaya kepada virus corona dibanding kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau lebih percaya kepada hadirat Tuhan. Kita imani bahwa hadirat Tuhan itu nyata, senyata virus corona. Dan saya juga belajar bahwa kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau hari ini kalian percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah hidup kalian ada hadirat Tuhan 24 jam sama hidup kalian, pasti kalian akan bertindak juga sesuai dengan kepercayaan kalian itu. Saya hari ini mau share satu kisah di 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tabut Tuhan ini bicara soal hadirat Tuhan pada zaman itu. Jadi tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan di sana. Dan yang menarik adalah saat tabut Tuhan ini ada di rumah Obed-Edom, dikatakan bahwa seisi rumah dan segala yang ada padanya diberkati. Wow, luar biasa teman-teman hadirat Tuhan itu. Ya, kalau saya bayangkan hari ini kalau tabut Tuhan ada di rumah saya, nggak cuma saya diberkati, nggak cuma orang tua saya, keluarga saya diberkati, tapi juga mungkin binatang peliharaan saya diberkati. Ya, bahkan dibilang segala yang ada padanya. TV saya diberkati, nggak rusak-rusak, ya kan? AC, kulkas, semua perabotan rumah saya juga diberkati, nggak rusak-rusak. Wah, luar biasa. Nggak cuma kehidupan pribadi saya, tapi juga orang-orang sekeliling saya diberkati, teman. Ini hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa dan waktu saya baca, wow, hadirat Tuhan tuh benar-benar nyata dalam kehidupan kita, teman. Nah, Obed-Edom ini adalah seorang pribadi, ya. Dia tuh keturunan Lewi dari Bani Yedutun. Jadi, which is orang Lewi itu adalah keturunan Bani, ya, yang dipercayakan Tuhan untuk mempersiapkan rumah ibadah. Jadi, hanya orang-orang Lewi yang boleh mempersiapkan rumah ibadah seperti imam dan lain-lain. Jadi, tabut Tuhan ini Daud taruh di rumah Obed-Edom karena memang dia ini orang Lewi. Dan kita melihat bagaimana kehidupan keluarganya bisa diberkati, bahkan seisi rumahnya diberkati. Nah teman-teman, kalau ada hadirat Tuhan di rumah kita, ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, ingat, gak cuma hidup kita yang diberkati,
orang sekeliling kita diberkati, rumah kita diberkati. Bahkan orang sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan pun akan ikut diberkati. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa bagaimana kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang pasti, hadirat Tuhan itu membawa perubahan. Jadi kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, pasti hidup kita berubah. Kalau hari ini kita merasa hidup kita begini-begini aja, hidup kita nggak ada takut akan Tuhannya, mungkin kita belum tinggal dalam hadirat Tuhan. Hari ini, mau nggak hari kita selalu belajar untuk menyadari bahwa ada hadirat Tuhan dan kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan itu. Satu contoh teman dari Zakheus, ya, kita melihat bagaimana ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dan kalau kita lihat juga banyak nabi-nabi, ketika mereka ketemu Tuhan, hidup mereka bisa berubah dan dipakai sama Tuhan. From zero to hero. Hari ini saya juga percaya bahwa saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, semestinya hidup kita ini berubah, teman-teman. So hari ini teman, jangan takut sama new normal. Karena saya percaya saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berkati. Dan ilustrasi tentang hadirat Tuhan seperti ini, teman. Saya sering pakai seperti ini. Saat saya sedang berada di restoran mewah, pasti kelakuan saya juga berubah. Saya akan lebih behave. Karena saya menyadari bahwa ada hadirat kemewahan di tempat itu. Saya nggak akan pakai baju sembarangan, saya akan dress up. Karena saya menyadari bahwa ini tempat bukan tempat sembarangan. Saat suami istri lagi sedang berjalan, pasti suami itu nggak berani lirik kiri kanan. Karena dia menyadari ada hadirat istri di tengah-tengah dia. Dia nggak akan berani tuh lirik cewek kiri kanan. Nah, teman-teman, kalau kita menyadari bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita terus, senantiasa, kita akan sadar bahwa kelakuan kita akan berubah. Cara kita hidup akan berubah. Dan bagaimana ketika ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun juga pasti otomatis akan memberkati orang lain. Karena Allah itu adalah kasih. Saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sedang hidup di dalam kasih. Oke, ayat terakhir teman-teman kita buka di Yeskiel 36, ayat 26 dan 27. Ini menjadi sebuah janji Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua akan ngalamin hal ini. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini saya percaya teman-teman ini menjadi janji Tuhan bahwa kita akan diberikan hati yang baru. Hari ini apa yang sedang kau alami? Ya, mungkin beberapa dari antara engkau mulai jauh dari Tuhan. Engkau mulai udah gak pernah saat teduh lagi. Engkau mungkin udah mulai ibadah juga malas-malesan. Tapi ada firman Tuhan, janji Tuhan buat hidup kita bahwa kita akan diberikan hati yang baru. Saat engkau mau hidup takut akan Tuhan, saat kau mau hidup dalam hadirat Tuhan, saya percaya hati yang baru sudah muncul dan diberikan dalam hati kita semua. Dan dibilang apa-apa, bahwa hati yang baru ini akan membuat kita bisa hidup di dalam setiap ketetapan Tuhan, setiap perintah Tuhan. Artinya apa? Saat kita beribadah, kita akan bisa hidup di dalam segala perintah Tuhan. Dan hari ini saya percaya perubahan itu pasti terjadi. Proses perubahan itu pasti terjadi buat kita semua saat kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Allah memberkati Obed-Edom saat dia tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. So hari teman-teman, yuk hidup takut akan Tuhan dengan kita hidup menyadari setiap saat ada Tuhan di sebelah kita. Ada Tuhan di dalam hati kita. Dan saya percaya saat kita menyadari kehadiran Tuhan, kehidupan kita pasti berubah. Mari kita berdoa. Bapa, hari kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hari ini kami sering lupa akan Engkau. Kami sering cuek kepada Tuhan. Tapi hari ini ambil komitmen-Mu teman-teman. Untuk kau hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Kau beribadah, melakukan segala sesuatu aktivitasmu dalam hadirat Tuhan. Dan hari janji Tuhan, Tuhan akan berikan engkau hati yang baru. Terimalah hati yang baru, biar engkau boleh hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
Dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau untuk kau menjalankan ketetapan Tuhan, hidup dalam hadiratnya senantiasa. Dalam nama Yesus, kita percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Hai Sobat Sparkling, terima kasih telah menyaksikan Sparkling Online Service. Untuk Sobat Sparkling yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat dilakukan melalui Bank BCA di nama dan nomor rekening yang tertera. Selain itu, jangan lupa untuk terus update info dan kegiatan Sparkling melalui akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Satu hal lagi, meski kita terpisah oleh jarak, tapi ingat, jarak hanya memisahkan raga, bukan hati. Always keep your heart in your home. Jangan lupa nge-home. See you on the next online service, and always let our life be sparkling all the way.